في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi tentang belajar dan dimensinya. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 185104136 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian belajar dan ciri-ciri belajar. Belajar adalah modifikasi atau memperkuat tingkah laku melalui pengalaman dan latihan, menurut Hamalik 2001. Belajar memiliki ciri-ciri, yakni proses transfer ilmu kepada anak didik yang sebelumnya tidak diketahui, pada akhirnya dia menjadi tahu. Nah, dalam kata lain, belajar adalah proses pemberian motivasi dan situasi yang kondusif kepada anak didik agar ia mampu belajar. Selanjutnya, tujuan dari belajar. Belajar memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dan berpikir itu saling berkaitan. Seseorang tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa adanya bahan dari pengetahuan. Nah, sebaliknya, kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. Selanjutnya adalah penanaman konsep atau keterampilan. Penanaman konsep atau keterampilan ini dirumuskan sebagai cara merumuskan konsep, yang juga pastinya memerlukan keterampilan, baik dari keterampilan jasmani maupun rohani. Selanjutnya adalah pembentukan sikap. Nah, pembentukan sikap itu biasa terjadi dalam interaksi belajar mengajar antara guru yang akan senantiasa dilihat, didengar, ditiru semua perilakunya oleh para siswanya. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak terlepas dari soal nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak hanya sekadar mengajar, tetapi juga harus mendidik. Nah, selanjutnya, teori belajar menurut pandangan aliran psikologi. Jadi, menurut pandangan aliran psikologi, terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama itu teori belajar menurut ilmu jiwa daya. Nah, menurut ilmu ini, jiwa manusia itu terdiri atas bermacam-macam daya. Masing-masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk memenuhi fungsinya. Yang selanjutnya adalah teori belajar menurut ilmu jiwa atau Gestalt. Teori ini berpandangan bahwa keseluruhan itu lebih penting daripada bagian-bagian dari unsur, sebab keberadaan keseluruhan itu juga lebih dahulu sehingga belajar bermula dari pengamatan secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi. Ilmu jiwa asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri atas penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsur. Dalam aliran ini ada 2 teori yang sangat terkenal, yaitu teori konektivisme dan teori Kondike, serta teori dari condition dan dari Pavlov. Sedangkan teori dari Thorndike berdasar pada belajar itu adalah asosiasi antara pesan panca indera dengan kemampuan bertindak. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam belajar.
Menurut Sukmadinata dalam Suyono dan Haryanto 2011, belajar berlangsung seumur hidup. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu secara aktif. Belajar mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan keterampilan hidup. Kegiatan belajar berlangsung di sembarangan tempat dan di waktu yang berbeda. Selanjutnya, faktor-faktor psikologi dalam belajar. Menurut Thomas dalam Sardiman pada tahun 1986 mengemukakan 6 faktor psikologis. Yang pertama itu motivasi, konsentrasi, reaksi, organisasi, pemahaman, dan ulangan. Selanjutnya, upaya yang diperlukan sebelum belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya ada beberapa upaya yang harus kita lakukan agar semangat dalam belajar itu dapat berasal dari komponen-komponen yang kita upayakan. Nah, komponen-komponen pendukung pembelajaran itu diantaranya pertama siswa. Nah, upaya yang harus dilakukan sebelum belajar adalah adanya siswa yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, siswa merupakan seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selain siswa, upaya yang harus dilakukan sebelum belajar yaitu adanya pengajar atau guru. Di mana kita ketahui dalam proses pembelajaran, gurulah yang harus berperan aktif. Lanjut, yang ketiga adalah berdoa sebelum belajar. Ya, kenapa? Karena demi kelancaran menuntut ilmu, seseorang itu haruslah berdoa sebelum belajar. Selanjutnya, isi pelajaran. Isi pelajaran itu penting kita kondisikan sebelum belajar, karena segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu harus adanya cadangan atau harus adanya persiapan. Selanjutnya, faktor administrasi dan finansial. Selain itu, evaluasi juga diperlukan dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.